Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisnis yang budiman. Pada hari ini saya akan bahas tentang apa sih yang harus saya cek ketika saya berjualan tetapi kok nggak laku-laku. Nah, apa aja tuh? Jadi ada beberapa indikator yang harus kita evaluasi ketika kita berjualan tapi produknya tidak laku-laku. Ada tiga hal, yaitu pertama yang harus Anda cek adalah market Anda. Yang jadi persoalan adalah apakah ketika Anda berjualan Anda sudah punya market? Dan biasanya ketika Anda sebagai penjual pemula, Anda pasti belum punya market. Ya gimana mungkin produk Anda laku kalau Anda sendiri belum punya market gitu loh. Jadi kenapa market ini poin yang pertama? Karena dalam berjualan itu yang harus dicek, yang harus diamati, yang harus dilakukan riset adalah market. Sehingga ketika Anda sudah menemukan market Anda bisa menawarkan produk kepada market Anda dan potensial diterimanya produk tersebut oleh market Anda menjadi besar. Market itu apa sih? Market adalah sekelompok orang yang mempunyai satu masalah yang spesifik. Jadi ada sekumpulan orang, orangnya banyak, mempunyai satu masalah, masalahnya sama, masalahnya spesifik. Jadi misalkan ada sekelompok orang yang punya sakit jantung. Nah, itu kan ada banyak tuh, orang sakit jantung, sakit jantung, ada banyak gitu kan. Nah, ketika Anda sudah menemukan satu market itu, Anda baru bisa menawarkan produk-produk untuk menanggulangi sakit jantung. Bisa produknya berupa barang, obat, herbal, atau produknya berupa jasa. Jasa tentang bagaimana memberikan training olahraga untuk menyehatkan jantung dan sebagainya. Yang jelas ketika Anda ingin memulai jualan, mulai dari memahami market. Mulai dari memahami market itu maksudnya gimana? Anda memahami problemnya banyak orang. Ketika Anda bisa menyimpulkan ada banyak orang yang mempunyai satu problem yang sama, maka itulah market. Misalkan Anda bertemu dengan 10 orang, Anda berdialog, berkomunikasi dengan orang itu, kemudian dari 3 orang saja mempunyai satu problem yang sama, maka itu sudah merupakan market. Apalagi kalau misalkan dari 10 orang itu ada 7 orang yang mempunyai problem yang sama, itu berarti marketnya valid. Dari 7 orang itulah kita bisa menawarkan produk berdasarkan problemnya dia gitu loh, problem mereka. Apalagi kalau Anda berhasil mengkomunikasikan ribuan orang, mungkin dari ribuan orang ada 100 orang yang mempunyai satu problem yang sama. Nah, 100 orang itu kan banyak, sehingga Anda bisa menawarkan satu solusi dari problem 100 orang itu. Nah, solusi itulah produk atau jasa yang Anda tawarkan, sehingga potensial bisa lakunya menjadi besar. Karena produk itu adalah produk yang dibutuhkan oleh market yang Anda temukan. Itu dulu. Jadi yang harus Anda fokuskan pertama sebelum berjualan tuh nyari marketnya dulu. Artinya orang nyari kesimpulan orang itu lagi banyak butuh apa sih gitu loh, gampangnya kayak gitu. Yang kedua yang harus Anda cek adalah produk. Nah, kenapa Anda sudah punya market, tapi Anda menyediakan produk. Tapi kalau produknya itu tidak dibutuhkan oleh market Anda, ya nggak bakal laku juga gitu loh. Artinya Anda salah menempatkan produk kepada market Anda. Misalkan Anda sudah menemukan market orang-orang punya penyakit jantung. Kemudian Anda tawarkan sebuah produknya skincare, produknya jilbab. Yang itu semua nggak ada kaitannya dengan market Anda, dengan problem penyelesaian masalah problem market Anda, yang nggak bakal laku. Karena
bukan sesuatu barang yang dibutuhkan oleh market Anda. Ya. Jadi Anda sudah punya market, oke. Tapi kalau produk yang nggak matching dengan kebutuhan marketnya, nggak bakal laku. Dijamin nggak bakal laku. Karena bagaimanapun, justru karena kita mempelajari market duluan itulah kita jadi bisa memberikan solusi produk yang menyesuaikan kebutuhan market. Ingat, prinsip bisnis itu kita bukan jualan produk. Prinsip bisnis itu adalah memuaskan kebutuhan market. Jadi produk yang kita jual itu atas dasar permintaan market. Kalau kita menyediakan produk, tapi produk itu tidak dibutuhkan oleh market, ya sampai kapanpun nggak akan laku tuh produk karena nggak diserap oleh market, tidak dibutuhkan oleh market, gitu ya. Yang pertama market, yang kedua produk. Nah, yang ketiga yang harus Anda cek adalah message. Message maksudnya apa? Pesan Anda menyampaikan pesan promosinya kepada market Anda tepat atau tidak. Anda sudah punya market, oke. Anda sudah produk, oke. Yang sesuai dengan kebutuhan market, oke. Tapi ketika Anda keliru dalam memberikan pesannya, pesan-pesan promosinya, pesan-pesan copywritingnya, biasanya kan kalau di dalam copywriting itu ada hook, story, dan offer. Hooknya salah misalkan, atau story-nya salah misalkan, atau offernya salah, maka market Anda akan salah pula dalam menilai atau menerima informasi dari apa yang Anda promosikan. Jadi market Anda sudah ketemu besar, kemudian produk Anda sudah tepat sesuai dengan marketnya, tapi ketika message yang Anda sampaikan kepada market Anda itu salah atau keliru atau tidak tepat, maka niscaya produk yang Anda jual pun tidak akan laku. Begitu. Jadi kalau Anda ingin berjualan, marketnya harus spesifik, yang Anda temukan itu besar jumlahnya. Yang kedua, produknya harus tepat sesuai dengan kebutuhan market. Yang ketiga, message-nya atau pesan-pesan promosinya harus tepat mengena kepada market Anda, sehingga market Anda bisa tahu bahwa inilah sesuatu yang saya butuhkan, sehingga mereka akan membeli kepada Anda. Demikian sharing saya mengenai 3 hal yang harus Anda cek ketika Anda berjualan tapi produknya tidak laku. Yaitu yang harus Anda cek, yang pertama adalah market, yang kedua adalah produk, yang ketiga adalah message. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.